terus mau merenungkan peranan Roh Kudus dalam hidup kita, dalam jemaat lokal, di dalam saudara komunitas kita. Nah, hari ini saya mau saudara membahas tentang Roh Kudus dan esensi gereja. Nah, saudara, ketika kita izinkan Roh Kudus bekerja, maka saudara, kita akan memiliki esensi dari gereja. Ya. Kenapa, saudara? Karena Roh Kuduslah yang memberikan esensi dari gereja. Bukan hanya itu, saudara, Dia juga yang terus akan memelihara esensi itu, ya, sampai saudara kita bisa mempraktekkannya dalam kehidupan kita. Nah, ketika gereja mula-mula lahir, saudara, Roh Kudus langsung membentuk esensi dari gereja itu. Nah, mari kita lihat, saudara, apa esensi gereja yang saudara diberikan oleh Roh Kudus ketika Roh Kudus dicurahkan dan pada hari Pentakosta, saudara. Nah, kalau kita lihat, saudara, ya, gereja mempraktekkan 3 gaya hidup secara simultan. Nah, ini yang saudara kita mesti nangkep, yaitu saudara yang disebut gaya hidup up, in, dan out. Saudara, inilah yang muncul pada gereja mula-mula. Ketika Roh Kudus dicurahkan, saudara, maka setiap hari gereja mula-mula itu, saudara, menyembah Tuhan. Tiap hari mereka berdoa. Tiap hari mereka connect dengan Sang Kepala, yaitu Kristus. Saudara, ini adalah esensi yang pertama yang disebut up. Nah, saudara, tapi bukan hanya itu, tapi Roh Kudus juga, saudara, ya, memberikan esensi yang kedua dari gereja, yaitu persekutuan dalam tubuh Kristus sehari-hari. Ini yang disebut in. Tiap hari mereka, saudara, berhubungan satu dengan yang lain. Bukan hanya berhubungan, mereka saling mengajar, saling memperhatikan atau menggembalakan, saling membangun, saudara. Mereka mempraktekkan perjamuan kudus tiap hari, supaya mereka, saudara, memelihara persekutuan itu, supaya persekutuannya makin murni, makin kudus, ya, saudara-saudara. Dan bukan hanya itu, saudara, tapi Roh Kudus menggerakkan jemaat supaya apa, saudara? Supaya mereka melaksanakan amanat agung. Jadi amanat agung itu bersifat setiap hari, saudara. Karena ayatnya berkata, maka Tuhan menambahkan dengan jumlah orang yang diselamatkan. Tiap hari mereka bersaksi. Tiap hari mereka memenangkan jiwa. Tiap hari mereka, saudara, ya, memuridkan jiwa baru. Nah, inilah, saudaraku, gaya hidup yang Roh Kudus berikan kepada gereja. Tapi, saudara, gaya hidup ini hilang. Nah, kalau kita lihat, ya, sebelum pandemi, saudara, kita suka lupa. Kita suka, saudara, nggak sadar, ya, bahwa kita telah kehilangan esensi dari gereja. Itu sebabnya, saudara, ya, sejak pandemi Tuhan menggoncang gereja. Tuhan, saudara, memurnikan gereja supaya gereja kembali kepada esensinya. Ya, kita jangan jadi gereja yang punya gedung yang bagus, punya acara-acara yang bagus, punya program-program yang bagus, tapi, saudara, yang menjalankannya bukan lagi Roh Kudus, saudara, tetapi hanya kekuatan manusia. Nah, saya kembali ingin, saudara, mengutip apa yang dikatakan oleh A.W. Tozer. Ya, supaya kita ingat ini, saudara. Ini penting sekali. Jika Roh Kudus mundur dari gereja sekarang, 95% dari apa yang kita lakukan akan tetap berlangsung dan tidak ada yang membedakannya. Wow, ngeri sekali, saudara. Ya, berarti 95% dari apa yang dilakukan oleh gereja sekarang ternyata bukan mengandalkan Roh Kudus,
ternyata itu dari kekuatan kita sendiri. Ya, makanya kalau Roh Kudus nggak ada pun nggak apa-apa, saudara. Kita masih tetap ya beribadah, berkomsel, berkompak, ya SPK dan sebagainya. Dan yang mengerikan adalah nggak ada orang yang membedakannya. Ya, tidak ada yang dapat membedakannya. Ya, nah saudara, ini adalah evaluasi yang perlu kita lakukan. Apakah saudara kita bergantung kepada Roh Kudus? Ketika kita tidak bergantung lagi, saudara, maka sangat mudah gereja kehilangan esensinya, saudara. Yang tinggal hanyalah ritual agamawi. Yang tinggal hanyalah acara-acara, kegiatan-kegiatan yang sia-sia, saudara. Mari, saudara, kita mau terus renungkan, ya, betulkah kita mengandalkan Roh Kudus? Kalau Roh Kudus mundur dari gereja mula-mula atau gereja perjanjian baru, wow, 95% dari apa yang mereka lakukan akan berhenti dan setiap orang dapat membedakannya. Artinya, saudara, 95% dari apa yang dilakukan gereja mula-mula bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Begitu Roh Kudus mundur, langsung berhenti, saudara. Nggak bisa beribadah lagi, nggak bisa berkomsel, nggak bisa berkompak, nggak bisa SPK, nggak bisa lagi, saudara, melakukan pemuritan. Stop 95% dari pekerjaan yang ada. Wow, saudara, dan setiap orang dapat membedakannya. Karena itu, saudara, ya, mari kita terus, ya, jangan lupa, saudara, kita mau terus bergantung kepada Roh Kudus. Ya, sama kayak air terjun ini saya sampaikan minggu lalu, air terjun yang terbesar di dunia. Ya, yang jutaan kubik air mengalir tiap detiknya, saudara. Ya, tapi sayang, saudara, tenaga yang bisa dihasilkan oleh air terjun ini tidak pernah dimanfaatkan. Demikianlah dalam diri orang Kristen, di dalam gereja, saudara. Ada aliran air kehidupan yang begitu deras, yang begitu dahsyat, yang siap mengalir menjadi energi, kekuatan yang luar biasa. Tapi gereja tidak memanfaatkannya. Sebaliknya, gereja, saudara, ya kehilangan esensinya. Tidak ada lagi, saudara, ya aliran kehidupannya mengalir. Mari, saudara, kita tidak mau jadi gereja yang kehilangan esensi ini, saudara. Karena itu, saudara, kita mesti terus praktekkan penuh dengan Roh Kudus. Kita mau jadi komunitas yang penuh Roh Kudus. Kita mau jadi pribadi yang penuh Roh Kudus. Kita lihat, saudaraku, di dalam Alkitab, ya, Tuhan mau, ya, kita secara komunitas penuh Roh Kudus, secara pribadi juga disuruh penuh Roh Kudus. Kita lihat dua bagian ayat ini, saudara. Next, ya, dia bilang begini, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Nah, ini jelas adalah kepenuhan Roh Kudus secara korporat. Karena kata kamu di sini jamak. Kemudian, saudara, ya, katanya kalau kamu udah penuh dengan Roh, kamu dapat berkata-kata seorang kepada yang lain. Jadi ini adalah komunitas. Saudara, makanya kita mesti jadi komsel yang penuh Roh Kudus. Ya, komsel yang, saudara, selalu, ya, diurapi oleh Roh Kudus, kompak yang penuh Roh Kudus, maka barulah, saudara, esensi tadi itu bisa terjadi. Maka komsel kita, kompak kita, ya, baru bisa, saudaraku, menjadi komsel kompak yang punya esensi tadi itu, up, in, dan out. Saudara, kita mau praktekkan terus, ya, menjadi komunitas yang penuh dengan Roh Kudus. Ya. Nah, kemudian di sini dikatakan dalam Kisah Rasul
11:24, tapi secara pribadi Tuhan juga mau kita penuh Roh Kudus. Contoh, Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Nah, Barnabas juga saudara, ya, dia adalah pribadi yang penuh Roh Kudus. Karena itu banyak jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Saudara, ini dua dimensi kepenuhan Roh Kudus yang harus dialami terus-menerus. Nah, kita mesti secara pribadi penuh Roh Kudus, secara komunitas kita penuh Roh Kudus. Nah, apa itu penuh Roh Kudus? Kalau kita baca ayat ini, saudara, ya mudah sekali. Ya, dikatakan penuh Roh Kudus itu diumpamakan seperti dibandingkan seperti orang penuh dengan anggur. Ya, nah Paulus membandingkannya, saudara. Kalau orang penuh dengan anggur, saudara, dia dikuasai oleh alkohol. Ya, dia dikuasai. Nah, alkohol itu membuat dia apa, saudara? Ya, dia mabuk. Ya. Nah, kalau kita lihat, saudaraku, orang yang dikuasai oleh alkohol, pikirannya dikuasai, saudara. Ya, pikirannya jadi ngaco. Ya, tidak lagi logis pikirannya karena dikuasai alkohol jadi menerawang kemana-mana. Ya, imajinasi yang fly, saudara. Ya, kemudian apalagi, saudara? Ya, perasaannya, waduh, juga fly. Ya, I believe I can fly. Waduh, ya, saudara. Kemudian dia apa, saudara? Kehendaknya. Ya, udah tidak bisa menjalankan kehendaknya dia, tapi dia dikuasai oleh kehendak ya yang lain. Ya, dia dikuasai, dia tidak bisa menjalankan kehendaknya yang normal. Ya, tidak normal perbuatan-perbuatannya, saudara. Nah, bukan hanya itu, perkataannya ngaco. Ya, itulah kalau orang dikuasai oleh anggur dunia ini. Tapi kalau kita dikuasai oleh anggur surgawi, saudara. Wow, alkohol surgawi itu menguasai pikiran kita. Sehingga pikiran kita bukan pikiran yang jahat, bukan pikiran yang negatif, bukan pikiran yang nggak benar, tapi pikiran kita jadi pikiran Kristus, saudara. Wow, perasaan kita, saudara, jadi perasaannya Kristus. Ya, damai, sukacita, ya saudara. Kemudian apa, saudara? Ya, kehendak kita, saudara, bukan lagi kehendak daging, saudara, tapi kehendak dari Roh itu sendiri. Ya, maka saudara, keluarlah dari diri kita buah-buah Roh. Ya, buah Roh, saudara, yang adalah kasih, damai sejahtera, sukacita. Ya, saudara. Apalagi, saudara, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Saudara, kalau kita penuh dengan Roh Kudus, saudara, keluar buah-buah Roh. Nah, buah Roh inilah, saudara, yang akan saudara membuat ya kita akan, saudara, ya membangun rumah Tuhan. Kita akan, saudara, menjadi gereja yang terus bertumbuh ya di dalam karakter. Saudara, mari kita penuh dengan Roh Kudus, baik di dalam komunitas maupun, saudara, secara pribadi. Nah, saya coba menjelaskan, saudara, kenapa Roh Kudus penting sekali dalam tubuh Kristus. Ya, kita lihat berikutnya, saudara. Karena Roh Kudus, ya, menurut Watchmeni, adalah seperti syaraf dalam tubuh Kristus. Ya, syaraf itu menghubungkan antara tubuh dengan kepala. Makanya kalau kita nggak penuh Roh Kudus, saudara, kita nggak mengandalkan Roh Kudus, kita juga tidak connect dengan Kristus yang sudah ada di dalam kita. Kristus yang adalah kepala dari tubuh Kristus. Kita nggak connect, saudara. Ya, berarti kita seperti tubuh yang piansui, saudara. Yang sarafnya udah mati, tidak berkoneksi dengan sang kepala. Saudara, ini adalah tubuh Kristus yang sakit, tubuh Kristus yang tidak normal, saudara.
Makanya Roh Kudus mesti kita izinkan bekerja. Supaya kita bisa connect sama kepala kita terus-terusan. Supaya kita, saudaraku, bisa terus digerakkan oleh sang kepala itu. Nah, bukan hanya itu, saudara. Roh Kudus juga adalah urat dan sendi dalam tubuh Kristus. Ya, dia memberi kita hubungan, persekutuan roh. Ya, Paulus bilang di dalam Kristus ada persekutuan roh. Ya, jadi roh itu mempersekutukan, saudara. Dia adalah yang membangun tubuh Kristus. Dia yang membaptis kita ke dalam tubuh, menjadikan kita anggota tubuh dan memberi kita minum terus di dalam tubuh Kristus. Roh Kudus adalah seperti urat dan sendi dalam tubuh kita, saudara. Dia mempersekutukan kita sehingga, saudara, ya, ada hubungan kasih di dalamnya, saudara. Mari, saudara, kita mau terus penuh dengan Roh Kudus supaya hubungan dalam tubuh Kristus ini luar biasa, saudara. Nah, yang ketiga, saudara, Roh Kudus kalau kita, ya, saudara, connect sama kepalanya, lalu kita connect dengan satu dengan yang lain, kita menjadi tubuh yang digerakkan oleh Roh Kudus untuk menjangkau keluar. Maka, saudara, kita akan bisa menyelesaikan amanat agung. Ya, jadi, saudara, Roh Kuduslah yang memampukan kita mempraktekkan up, hubungan dengan kepala, in, hubungan dengan sesama, dan, saudaraku, out, hubungan keluar, membangun hubungan untuk menjangkau jiwa. Saudara, ketika, ya, orang-orang mempraktekkan ini, kemarin saya baru pulang dari Brazil beberapa waktu yang lalu, saudara, mereka kesaksian satu demi satu. Wah, saya amazing, saudara. Apa yang kita ajarkan kepada gereja-gereja di sana, saudara. Mereka praktekkan. Sesudah pandemi, banyak sekali gereja-gereja sel collapse di Brazil, saudara. Ya, tapi waktu mereka dengar pengajaran ini, saudara, ya, tentang up in out, dipraktekkan simultan tiap hari. Ya, kalau sibuk nggak bisa menggunakan onsite, gunakan online. Mereka praktek ini, saudara. Ya, nyembah sama-sama tiap hari, bangun hubungan tiap hari, ya. Kemudian, saudara, menjangkau bersama-sama tiap hari, dan amazing, saudara. Satu demi satu saya dengar kesaksian mereka sambil menceritakan menangis, saudara. Ada yang bilang begini, Pak Edi, saya nggak pernah berubah 40 tahun. Saya orang Kristen, pemimpin gereja. Ya, saya salah satu pemimpin gereja. Ya, saya sangat semangat. Tapi 40 tahun saya mau cerita, Pak Edi. Saya nggak ngalamin perubahan apa-apa. Hidup saya parah sekali. Ya, keluarga saya parah sekali. Tapi setahun ini, hanya setahun ini, setelah saya praktek up in out bersama dengan 2-3 orang, tiap pagi kami melakukan ini. Up, in, out, up, in, out. Waduh, Pak Edi, dia sambil nangis, saudara, berlinangan air mata menceritakan bagaimana dia mengalami pembaruan hidup yang dia belum pernah lihat sebelumnya. Saudara, dia bilang, kami seperti kembali ke gereja mula-mula. Nah, saudara, makanya apa yang Tuhan bukakan kepada kita, saudara, ini sangat berharga. Saudara, mari kita pelihara. Ya, jangan sesudah pandemi ini kita hilang. Ya, esensi gereja ini hilang. Saudara, kita boleh punya program yang bagus, kita boleh punya, saudaraku, gedung yang bagus, kita boleh punya apapun, uang dan sebagainya, saudara. Tapi kalau kita tidak lagi mengandalkan Roh Kudus, saudara, kita akan jadi gereja yang mati, saudara. Kita akan jadi gereja yang tidak ada apa-apanya, saudara. Kita akan sia-sia hidupnya. Karena itu, saudara, mari esensi gereja ini kita mesti pertahankan terus. Nah, terakhir saya mau
ya sampaikan apa berkat mempraktekkan esensi gereja dengan mengandalkan Roh Kudus ini, saudara. Pertama, Kolose 2 ayat 19 bilang, ya kalau kita connect terus dengan kepala dan diikat menjadi satu oleh urat dan sendi, ya menerima pertumbuhan ilahinya, kita pasti akan bertumbuh, saudara. Kita akan lihat ya komunitas-komunitas kita bertumbuh, pemuritan kita bertumbuh, ya. Kemudian apa, saudara? Kalau kita terus persembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, yang kudus, terus tubuh kita ini kita tundukkan, kita persembahkan kepada Tuhan supaya dikuasai sepenuhnya oleh Kristus Sang Kepala, Sang Pemilik dari tubuh ini. Maka tubuh kita jadi hamba, dia diperhamba, saudara. Maka terjadilah pengudusan hidup. Hidup kita pasti akan makin kudus, saudara. Makin serupa dengan Kristus. Ya. Dan apalagi, saudara, kalau kita praktek ya esensi ini, ya maka kita akan mengalami pelayanan tubuh yang sangat efektif. Ya, body ministry. Saudara, ini waktunya, saudara. Ya, kita mau tidak lagi jadi orang Kristen independen, saudara. Ini waktunya pelayanan tubuh itu efektif sekali. Ya, body ministry, saudara. Akhir zaman ini saya percaya, saudara. Ya, kita hanya bisa melaksanakan amanat agung kalau ada pelayanan tubuh yang disinergikan. Saudara, jadi salah satu saya lihat apa yang Tuhan kerjakan lewat MTHS adalah melakukan pelayanan tubuh dalam penjangkauan. Ya, kita tidak, ya saudaraku, sibuk ngurusin denominasi kita, tapi kita, saudaraku, berkolaborasi ya lewat tubuh ini, saudara. Ya, dan Roh Kudus senang kalau kita, saudara, melakukan pelayanan tubuh. Ini akan menjangkau lebih luas. Kita akan, saudara, menyelesaikan pekerjaan yang lebih besar bersama-sama dengan anggota tubuh Kristus lainnya. Ya. Yang keempat, saudara, kalau kita terus ya praktekkan, saudara, penjangkauan lewat tubuh ini. Ya, kalau kita terus, saudara, fokus ke jiwa-jiwa seperti Yesus setelah dia mendengar laporan dari 70 murid yang pulang dengan begitu sukacita, saudara. Ya, karena setan tunduk di bawah, saudaraku, ya nama Yesus. Ya, Yesus lebih sukacita lagi setelah mendengar itu, saudara. Yesus sampai melompat-lompat, saudara, mengalami yang namanya agaliau. Ya, saudara, mari, saudara. Ya, Roh Kudus akan memberikan kita, saudara, sukacita yang penuh ya di akhir zaman ini. Ya, makanya kita nggak akan pernah bosan, kita nggak akan pernah, saudaraku, menyerah. Kita akan terus penuh dengan sukacita, saudara. Kita akan menjangkau, ya, kita akan menuai dengan sorak-sorai, ya, karena kita, saudara, sudah menabur dengan air mata. Saudara, ini waktunya, saudara. Mari, ya, kita akan menuai jiwa-jiwa yang luar biasa. Dan yang terakhir, kita akan hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah, saudara. Kalau pekerjaan yang kita lakukan digerakkan oleh Roh Kudus, bukan dengan kekuatan kita, air terjun itu yang bekerja, tenaga yang dahsyat yang dari Allah sendiri, dari Roh Kudus, ya akan melanda kita dengan berlimpah-limpah. Dan kita tidak akan tergoncangkan, saudara. Kita akan jadi gereja yang tidak tergoncangkan di akhir zaman ini. Saya berdoa, saudara. Ya, saya berdoa supaya Roh Kudus terus ya memenuhi kita. Ya. Memenuhi pribadi-pribadi, memenuhi komunitas-komunitas. Ya, sehingga, saudara, kita akan jadi, saudara, gereja yang punya esensi, mempraktekkan esensi up in out itu tidak akan berhenti. Terus Tuhan memberkati kita, saudara. Itu yang saya ingin sampaikan.
Saya berdoa supaya semua ini ya dapat terjadi dalam hidup saudara, dan saudara terus mengalami pekerjaan Roh Kudus. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke teman-teman.